November jadi bulan rilisnya salah satu film superhero Indonesia yang paling kita tunggu di tahun ini, Sri Asih. Film kedua dari jagat sinema Bumi Langit yang bakal membawa kita ke dalam petualangannya Sri Asih, superhero wanita pertama Indonesia. Dan juga salah satu villain besar di jagat Bumi Langit yaitu Dewi Api yang diperanin sama Dian Sastrowardoyo. Nah, biar kalian nggak bingung nonton filmnya, kali ini kita udah ngerangkum semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Sri Asih. Ini juga untuk menambah excitement kita untuk film ini. So, langsung aja, welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Sri Asih adalah film kedua dari jagat sinema Bumi Langit setelah Gundala, yang merupakan adaptasi dari karakter superhero atau Adi Satria wanita pertama Indonesia dengan nama Sri Asih. Dia diciptakan sama komikus legend Bapak Raden Ahmad Kosasih. Nah, film Sri Asih awalnya sempat disiapkan untuk tayang di tahun 2020 sebagai film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit setelah film Virgo and the Sparkling. Film ini akhirnya menjadi film kedua dari jagat sinema Bumi Langit yang akhirnya menyelesaikan proses syutingnya di tanggal 1 April 2021. Nah, setelah proses panjang, film ini secara resmi diumumkan tayang di tanggal 6 Oktober 2022. Sebelum akhirnya film Sri Asih kembali mengalami pengunduran ke tanggal 17 November tahun ini. Ini supaya tim produksi bisa menyelesaikan filmnya dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal buat para penonton. Film ini sendiri didirect dan ditulis sama Mbak Upi Avianto, sutradara yang terkenal dari film Serigala Terakhir, Radit dan Jani, dan juga film My Stupid Boss. Di sini Mbak Upi juga ditemenin sama Bang Joko Anwar, sutradara dari film Gundala, yang menjadi co-writer sekaligus produser dari film Sri Asih. Film ini juga diproduksi sama Screenplay Bumi Langit, rumah produksi gabungan Bumi Langit Studio dan Screenplay Film, dengan Bang Jokan sebagai produser kreatifnya. Film Sri Asih sendiri punya durasi sekitar 135 menit atau sekitar 2 jam 15 menit. Dan bakal ada satu post-credit scene yang ngasih kita big surprise. Menurut sinopsisnya, film ini menceritakan seorang gadis bernama Alana yang kesulitan untuk mengendalikan emosinya dan berusaha untuk mencari jati diri di tengah ketidakadilan yang melingkupinya. Gila gak sih bahasa gue? Sebagai reinkarnasi dari Dewi Asih, Alana sebagai Sri Asih harus berusaha melindungi keseimbangan dunia dan melawan ketidakadilan dari para musuh yang sekarang mengincarnya. Cast. Film ini dibintangi sama berbagai aktor dan aktris Indonesia top dan berbakat seperti Pevita Pierce yang berperan sebagai main protagonisnya yaitu Alana, seorang gadis yang merupakan inkarnasi dari Sri Asih. Lalu ada Keinaya Messi Gusti yang berperan sebagai Alana kecil. Lalu ada Jenny Chang yang berperan sebagai Sarita, ibu angkat Alana. Fadli Faisal yang berperan sebagai karakter Gilang, teman latihannya Alana. Jeffrey Nicole yang berperan sebagai Tangguh, seorang jurnalis investigasi. Faradina Mufti sebagai Renjana, salah satu warga rusun. Christine Hakim sebagai Eyang Mariani, pemimpin kelompok Jaga Bumi. Dimas Anggara sebagai Kala, anak dari Eyang Mariani dan bagian dari kelompok Jaga Bumi. Reza Rahardian sebagai Jatmiko, seorang polisi jujur dan baik. Surya Saputra sebagai Prayogo Adinegara, seorang pengusaha sukses yang jadi villain dari film ini. Lalu Randi Pangalila sebagai Mateo, anak satu-satunya Prayogo. Revaldo sebagai Jagau, tangan kanannya Prayogo dan bodyguardnya Mateo. Aryo Bayu sebagai Gani Zulham atau Gazul yang muncul di film Gundala. Aki Singgi sebagai Ganda Hamdan, bawahannya Gazul, dan Dian Sastrowardoyo sebagai Dewi Api. Character and story. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu sama para karakter yang bakal muncul di film Sri Asih ini. Dari protagonis kita punya main hero yaitu Alana sebagai Sri Asih. Di komik Sri Asih diceritakan sebagai titisan dari Dewi Asih, Dewi Keadilan yang disembah sama bangsa Rawaya di era legenda. Dewi Asih di sepanjang sejarah selalu menunjuk sosok perempuan untuk menjadi titisannya yang punya tugas untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan dunia. Di komik, Dewi Asih pertama kali menunjukkan titisannya di era legenda bernama Asih yang berasal dari bangsa Rawaya. Banjir besar kemudian melanda bumi dan peradaban besar manusia saat itu, yaitu Rawaya, Godam, dan Wiba yang akhirnya hancur. Hanya Asih satu-satunya yang selamat dari bencana dan dia kemudian menjadi roh yang menyaksikan bagaimana peradaban manusia dari masa ke masa runtuh satu demi satu.
Di era pusaka, Dewi Asih menunjuk titisannya yaitu Nani Wijaya. Nani Wijaya berasal dari keluarga yang sangat terpandang dan bekerja sebagai private investigator yang membawanya ke seluruh dunia untuk menghentikan jaringan penjahat dan mafia global. Sebagai Sri Asih, Nani punya kekuatan untuk terhubung dengan para leluhurnya dan bisa memanifestasikan kekuatan jiwa mereka ke dalam tubuhnya sendiri. Berlanjut ke era revolusi, Dewi Asih menunjuk dua gadis sebagai titisannya, yaitu Rengganis dan lalu Alana. Rengganis diceritakan sebagai aktivis sosial dan lingkungan yang sering berkeliling ke daerah terpencil. Sebagai Sri Asih, dia punya kekuatan dari mulai super strength, durability, agility, dan tenaga dalam. Dan selanjutnya ada Alana, gadis SMA yang sejak kecil punya kemampuan bisa melihat makhluk halus dan selalu merasa ketakutan karena kemampuannya itu. Alana menjadi Sri Asih dan mendapatkan kekuatannya untuk mengusir energi jahat di dunia. Karena Alana basicnya punya kemampuan spiritual, sebagai Sri Asih dia jadi punya kekuatan untuk menerawang keberadaan makhluk astral dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Alana juga bisa memanifestasikan sukmanya untuk membelah diri menjadi banyak yang disebut dengan Bolo Sewu. Nah, karakter Alana ini yang kemudian diadaptasi menjadi karakter Sri Asih yang akan diperanin sama Pevita Pierce di filmnya. Nah, background story dari karakter Sri Asih di film ini sepertinya bakal menjadi gabungan dari karakter Alana dan Ganis di komik dengan menceritakan backstory-nya sebagai anak yatim yang merupakan backstory dari karakter Ganis di komik. Nah, Alana sebelumnya sempat muncul di film Gundala, di mana di film itu Alana muncul sekilas dan membantu Gundala untuk menghentikan rencana jahatnya Pengkor. Berikutnya ada Sarita, ibu angkat Alana yang memiliki fighting club bernama Sarita Fighting Club. Selain membesarkan Alana, Sarita juga mengajarinya bertarung dan membantu dia untuk mengontrol emosinya. Berikutnya ada Gilang, teman latihannya Alana di Sasana Sarita, yang selalu melindungi Alana dari berbagai hal negatif. Terus ada karakter Tangguh, seorang jurnalis investigasi yang sedang menyelidiki kasus di sebuah rusun. Di komik, karakter Tangguh adalah alter ego dari superhero yang bernama Sembrani. Nah, di komik, Tangguh awalnya diceritakan sebagai pemuda biasa yang mendapatkan kekuatan super setelah bertemu dengan alien di kawah Gunung Dieng yang memberikannya kalung ajaib. Kalung ini memberikannya kekuatan dari mulai menetralisir medan magnet, medan listrik, racun, dan bisa terbang seperti kuda Sembrani. Lalu ada karakter original dari film ini, Renjana, warga rusun yang membantu Tangguh dalam menginvestigasi kasus yang terjadi di rusun. Di komik, Renjana dikenal sebagai seorang wanita yang punya hubungan dengan pendekar Maza, si pelukis mimpi. Berikutnya ada karakter original lain, yaitu Eyang Mariani, pemimpin kelompok Jaga Bumi. Sebuah kelompok yang melindungi keseimbangan dunia dan inkarnasi dari Sri Asih. Nama dari karakter ini sendiri merupakan tribute untuk aktris Mimi Mariani yang berperan sebagai Sri Asih di film adaptasi Sri Asih di tahun 1954. Lalu ada karakter Kala, karakter original yang merupakan anak dari Eyang Mariani. Dia bakal jadi partner yang membantu Sri Asih di film ini. Selanjutnya ada Jat Miko, seorang polisi yang bertugas menyelidiki kasus penting yang jadi masalah di film ini. Selain itu, dari sisi antagonis ada karakter Prayogo Adinegara, pengusaha yang sukses banget. Dia bakal jadi musuhnya Sri Asih yang akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi mimpinya dengan berbagai cara. Berikutnya ada Mateo, anak satu-satunya Prayogo. Dia dikenal manja dan hobi martial arts. Di film ini dia menantang Alana untuk bertanding mixed martial arts, tapi malah dihajar habis-habisan sama Alana. Lalu ada Jagao, tangan kanannya Prayogo yang punya tugas sebagai fixer untuk menyelesaikan masalah-masalahnya Prayogo dan Mateo. Berikutnya ada karakter yang sebelumnya muncul di film Gundala, yaitu Gani Zulham alias Gazul. Di film Gundala, dia diceritakan sebagai orang kepercayaan Pengkor yang punya sejarah yang misterius. Dia diam-diam menjadi pengikut setia Kiwi Lawuk secara turun-temurun dari keluarganya. Di ending film Gundala, dia berhasil memanfaatkan resonasi dari kekuatan Gundala untuk bisa membangkitkan lagi Kiwi Lawuk. Selain Gazul, ada juga Gandhi Hamdan, seorang politisi dan anggota dewan yang bekerja untuk Pengkor dan secara rahasia menjadi anak buah Gazul. Berikutnya, film ini juga menghadirkan karakter villain yang jadi musuhnya Sri Asih, yaitu Roh Setan. Di komik era revolusi, Roh Setan diceritakan sebagai entitas goib kuno yang tinggal di sebuah batu keramat yang tercipta dari kristal Amarasya yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Roh Setan adalah sebuah entitas jahat yang tidak bisa dihancurkan dan sudah menyerap jiwa-jiwa korban perang yang penasaran lewat batu setan. Meskipun sudah hancur, batu ini terus ada dari masa ke masa dan berpindah tangan. Batu ini bisa memberikan kekuatan yang melebihi manusia biasa sesuai dengan kebutuhan pemegangnya yang berasal dari roh setan. Dan terakhir ada karakter Dewi Api yang kalau di komik diceritakan sebagai seorang penyihir jahat yang merupakan musuh dari superhero Nusantara. Dia akhirnya dikurung di Gunung Api Mahameru. Nah, kalau di film ini, Dewi Api justru digambarkan sebagai entitas jahat yang jadi musuhnya Dewi Asih dan juga inkarnasinya, yaitu Sri Asih.
Movie and Comic Recommendation. Nah, buat kamu yang pengen tahu soal karakter Sri Asih, Ghazul, dan juga Gandhi Hamdan, kamu wajib buat tonton film Gundala yang merupakan debut untuk karakter Sri Asih, Ghazul, dan Gandhi di jagat sinema Bumi Langit. Sedangkan kalau kalian pengen lebih mengeksplor backstory dan juga referensi dari karakter Sri Asih lebih dalam, kalian bisa baca beberapa komik seperti komik Sri Asih di era Jagat Pusaka yang menceritakan kisah inkarnasi Sri Asih Naniwijaya seperti Sri Asih Asal-Usul, Sri Asih versus Serigala Hitam, Sri Asih versus Gerombolan, dan Sri Asih versus Seribu Mata. Ada juga komik di era revolusi yang recommended banget buat kalian baca guys, seperti komik Sri Asih Sang Dewi Keadilan yang dirilis di tahun 2018 yang menceritakan Sri Asih versi Rengganis, dan komik webtoon Sri Asih Celestial Goddess tahun 2020 yang menceritakan Sri Asih versi Alana yang diadaptasi di film ini. Next, kalau kalian pengen tahu cerita dari Roh Setan, kalian bisa baca komik era pusaka yang berjudul Godam Memburu Dokter Setan yang menceritakan bagaimana Culuikan dan Roh Setan bekerja sama dan menjadi musuhnya Godam yang bernama Dokter Setan. Dan juga ada komik era revolusi yaitu Revolusi Malaikat X Setan yang menceritakan bagaimana sejarah dari Batu Setan. Selain itu, film ini juga mengintroduce kita sama karakter Tangguh yang kedepannya bakal jadi superhero sembrani. Kalian bisa explore originnya di komik dengan baca beberapa referensi seperti komik Patriot, Gundala, Seribu Pendekar, dan Tira and Virgo. Lastly, karena film ini juga ngetis soal Dewi Api, kemungkinan besar karakter ini juga bakal mengadaptasi elemen dari komiknya, yaitu komik Nusantara kontra Dewi Api yang menceritakan origin dari karakter ini. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Sri Asih. Nah, kalau kalian udah nonton filmnya, kalian bisa kasih review kalian di kolom komentar di bawah tanpa harus spoiler ya. Biarinlah teman-teman kita yang lain nonton dulu, baru deh nanti kita bakal ngebahas ending dan juga post credit scene di konten lainnya. Oh iya guys, kita juga bakal ada open nobar film Sri Asih nih di hari Sabtu tanggal 19 November 2022 jam 15.00 di Cinepolis Plaza Semanggi. Kalau kalian pengen join, kalian cukup beli tiketnya aja, samain jam dan juga lokasi dan tanggalnya. Kalian bisa beli di platform tiket online manapun dan tinggal datang di sana. Dan spesial di sana kita bakal ada penjelasan atau pembahasan ending dan juga post credit scene dari film Sri Asih. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.